Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Ustazah doakan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, selalu semangat, dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 2. Materinya adalah membandingkan pecahan dengan garis bilangan, menuliskan pecahan. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah siswa dapat membandingkan pecahan, siswa dapat memahami pecahan dengan garis bilangan, siswa dapat menuliskan pecahan. Sudah siap pembelajaran hari ini? Jangan lupa dipersiapkan buku dan alat tulisnya dan jangan lupa konsentrasi. Materi yang pertama yaitu membandingkan pecahan. Silakan diperhatikan, berikut ini adalah gambar panjang pensil lili dan panjang pensil Gina. Panjang pensil lili adalah 3/4 dan panjang pensil Gina adalah 2/4. Bisa dilihat dari gambarnya bahwa pensil lili yang berwarna merah muda itu lebih panjang daripada pensil Gina yang berwarna kuning. Jika ada gambar, lebih mudah ya teman-teman untuk membandingkannya, karena dilihat dari gambarnya sudah terlihat bahwa panjang pensil lili itu lebih panjang daripada pensil Gina. Dari gambar terlihat bahwa pensil Gina lebih pendek daripada pensil lili. Jika ada soal perbandingan, membacanya harus dimulai dari sebelah kiri ya. Jadi pensil Gina itu lebih apa daripada pensil lili? Nah, pensil Gina lebih pendek daripada pensil lili. Kemudian pensil lili itu lebih panjang daripada pensil Gina. Dari perbandingan tersebut menunjukkan bahwa 2/4 itu lebih kecil daripada 3/4. Jika penyebutnya sama-sama 4, itu lebih mudah ya teman-teman untuk membandingkannya. Kalian tinggal melihat pembilangnya saja. Pembilangnya adalah 2 dan 3. Jadi 2 itu kan lebih kecil dari 3. Nah, jadi lebih mudah ya. Selanjutnya, pecahan 3/4 lebih besar daripada 2/4 karena 3 itu lebih besar dari 2. Jika penyebutnya sama, teman-teman tinggal melihat pembilangnya saja. Jika pembilangnya lebih besar artinya lebih besar. Jika pembilangnya lebih kecil maka perbandingannya adalah lebih kecil. Selanjutnya, perhatikan tanda perbandingan berikut ini. Jika bagian yang lancip berada di sebelah kiri, itu artinya lebih kecil. Jika tandanya sama dengan, itu artinya sama. Jika ujung yang lancip berada di sebelah kanan, itu artinya lebih besar. Jangan lupa diingat-ingat ya teman-teman. Selanjutnya, kalian perhatikan gambar kue berikut. Bagian kue A itu adalah 2/5 karena satu bagian kue dibagi menjadi 5. Kemudian bagian kue B itu dibagi menjadi 6 bagian dan bagian kue B yang ditandai itu ada 3 potong. Jadi jika diubah menjadi bentuk pecahan menjadi 3/6. Bisa disimpulkan bahwa bagian kue A lebih kecil daripada bagian kue B. Karena dilihat dari jumlahnya, bagian kue A jumlahnya hanya 5. Sedangkan bagian kue B jika dipotong menjadi 6 bagian jumlahnya lebih banyak. Jadi bagian kue A lebih kecil daripada bagian kue B. Jadi 2/5 itu lebih kecil daripada 3/6
atau 3/6 lebih besar daripada 2/5. Jika ditulis menggunakan tanda, maka 2/5 itu bagian lancipnya mengarah ke 2/5 karena 2/5 lebih kecil dari 3/6, atau 3/6 lebih besar dari 2/5. Jika 3/6 lebih besar dari 2/5, maka tanda lancipnya mengarah ke 2/5. Sekarang kita menentukan perbandingan pecahan. Dimulai dari gambar persegi panjang yang sebelah kiri. Gambar di sebelah kiri itu persegi panjang dibagi menjadi 4 bagian dan 1 bagian diberi warna, maka bentuk pecahannya adalah 1/4. Sedangkan persegi panjang di sebelah kanan itu yang diberi warna ada 2. Jika dibandingkan 1/4 lebih kecil daripada 2/4. Jika penyebutnya sama-sama 4, teman-teman tinggal melihat pembilangnya saja ya. Jadi angka 1 itu lebih kecil dari angka 2. Atau jika dilihat dari gambar, yang bagian diarsirnya lebih sedikit, dia yang paling kecil. Contoh, 1/4 yang diarsirkan hanya 1, yang diberi warna kan hanya 1 bagian. Sedangkan yang gambar sebelah kanan, persegi panjang sebelah kanan, itu yang diberi warna ada 2 bagian. Nah, jadi yang diberi warna bagiannya lebih sedikit itu yang lebih kecil. Selanjutnya gambar segitiga. Segitiga yang sebelah kiri itu yang diberi warna ada 2 bagian, maka dalam bentuk pecahan ditulis 2/2. Sedangkan yang sebelah kanan yang diberi warna hanya 1 bagian, bentuk pecahannya adalah 1/2. Nah, penyebutnya sama-sama 2 kan? Jadi teman-teman tinggal melihat pembilangnya saja. Jadi 2/2 lebih besar daripada 1/2. Karena angka 2 itu lebih besar daripada angka 1. Apakah teman-teman sudah paham? Jika belum paham, nanti bisa ditanyakan ke ustazah ya. Selanjutnya pecahan dengan garis bilangan. Nah, ini adalah garis bilangan. Membacanya dimulai dari sebelah kiri yaitu 0. Nah teman-teman, ini penyebutnya sama semua ya. Jadi teman-teman tinggal mengurutkan pembilangnya saja. Setelah 0 angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. Nah yang sebelah kiri itu yang lebih kecil. Jika mengarah ke sebelah kanan itu semakin besar. Nah, dari garis bilangan tersebut tampak bahwa pecahan 1/4 terletak di sebelah kiri pecahan 2/4. Maka 1/4 itu lebih kecil daripada 2/4 karena yang berada di sebelah kiri itu yang lebih kecil. Jika yang ditanyakan yang sebelah kanan, maka lebih besar. Contoh pecahan 3/4. 3/4 itu terletak di sebelah kanannya 2/4. Maka 3/4 itu lebih besar daripada 2/4. Nah, perhatikan letak pecahan pada garis bilangan berikut ini. 1/4 itu lebih kecil daripada 2/4. Karena 1/4 berada di sebelah kiri, maka dia lebih kecil dari 2/4. Tanda bilangannya, ujung yang lancip mengarah ke 1/4 karena 1/4 yang lebih kecil. Nah sekarang 3/4 itu lebih besar daripada 2/4. Kenapa? Karena 3/4 berada di sebelah kanannya 2/4. Tanda perbandingannya yang lancip mengarah ke 2/4 dan yang besar itu
yang dimakan. Jadi yang diberi tanda lancip itu adalah yang lebih kecil. Selanjutnya menuliskan pecahan bilangan. Silakan teman-teman perhatikan persegi panjang berikut. Persegi panjang tersebut dibagi menjadi 5 bagian dan yang diberi warna adalah 2 bagian. Jika bagian yang diberi warna ada 2, maka ditulis 2/5. Jika bagian yang tidak diarsir ada 3, maka ditulis 3/5. Jadi teman-teman harus paham soalnya ya, jika yang ditanyakan bagian yang berwarna atau bagian yang diarsir, maka yang dihitung duluan adalah bagian yang berwarna. Tapi jika yang ditanyakan adalah bagian yang tidak berwarna, maka yang jadi pembilang adalah jumlah bagian yang tidak berwarna. Tidak boleh sampai keliru ya. Nah, benda tersebut dibagi menjadi 5 bagian. Bagian yang diarsir ada 2 bagian, maka ditulis 2/5. Bagian yang tidak diarsir ada 3 bagian, maka ditulis 3/5. Nah, jadi untuk penyebutnya itu sama ya teman-teman, karena dari awal persegi panjangnya sudah dibagi menjadi 5 bagian. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga teman-teman paham ya. Jika masih belum paham, silahkan boleh ditanyakan ke Ustazah. Ustazah ucapkan jazakumullah khairan. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.